tes COVID dulu pengantinnya. Itu Feni nikah, kok gue nggak diundang ya? Udah deh tahun depan aja deh. Pernikahan masa pandemi tidak akan membuat klaster baru. Gue bisa nggak sih naik pelaminan? Kalian tuh kan pasti nggak mikir gitu loh. Itu nggak ada perasaan gitu loh. Halo guys, balik lagi bersama aku Fahri. Dan di video kali ini aku mau bikin video tentang cerita pernikahan di masa pandemi dengan narasumber. Masih inget nggak? Siapa, ayo coba dikenalkan. Aku Feni. Masih inget nggak guys? Di video. Nah, jadi Feni ini yang di video kemarin ya, yang tentang COVID. Feni kali ini bakal berbagi ceritanya ketika nikah kemarin ya. Gimana sih nikah di saat pandemi, terus kelebihan kekurangannya, tantangannya, rintangannya. Terus juga apa aja, pokoknya banyak lah yang bakal kita bahas di videonya. Dan jangan lupa videonya di like, comment, subscribe, dan jangan di skip ya, karena ini informasinya penting banget. Narasumber aja, lihat dong. Serius guys, jangan di skip, oke? And now, let's move on to the video. Oh iya, Fen, lu kan kemarin nikah saat pandemi, sekarang juga masih pandemi sih. Yeah. Terus ada kayak persyaratan khusus nggak sih, kayak secara administratif atau secara apa gitu, waktu lo nikah gitu? Kalau persyaratan khusus sih pasti ada sih ya, karena kan maksudnya undangan juga nggak boleh banyak gitu kan. Terus kalau misalkan itu harus pakai masker gitu kan. Terus pokoknya pas akad tuh harus pakai masker nih calon pengantinnya. Nanti kalau nanti dibuka nggak apa-apa, tapi tetap aja gitu. Kalau pas resepsinya nggak apa-apa dibuka? Nggak apa-apa, tapi tamu undangan wajib pakai masker gitu. Jadi kalau kayak dokumen-dokumen gitu nggak, harus kayak tes gitu juga nggak sih? Kayak tes COVID dulu pengantinnya gitu nggak ya? Enggak, tergantung. Kalau gue sih kemarin enggak, tergantung mungkin dari keluarga atau pengantinnya itu sendiri ya. Maksudnya mau ngecek lagi apa enggak gitu kan. Kalau kemarin sih enggak sih. Terus yang namaste gitu-gitu loh. Kan nggak boleh salaman, sedih. Oh iya, nggak boleh salaman. Terus, harus namaste gitu, maksudnya nggak boleh. Iya sih. Terus juga boleh itu nggak sih? Kan kadang nggak boleh foto ya sama pengantin. Kalau lu boleh nggak sih? Kemarin sih kalau dari fotografernya sih tergantung ya. Dari foto sama videografernya tuh. Kalau misalkan di gue sih kemarin kayak dia nggak mau gitu, jadi WO gue yang motoin gitu. Oh, iya. Jadi kayak kan itu kan pindah dari tangan ke tangan kan, sebenarnya nggak boleh. Terus nggak boleh nitip HP buat fotoin juga gak kan? Boleh, iya. Kayak WO itu juga kayak nggak sering, kayak terbatas gitu. Iya, lagian juga tamu-tamu mungkin udah tahu peraturannya juga kali ya, jadi nggak ada yang kayak gitu-gitu lagi gitu. Iya, cuman kan maksudnya kalau misalkan ada temen deket gitu terus udah nggak pernah ketemu kan, karena udah lama kan kangen ya. Iya. Gitu loh, kayak pengen meluk gitu kan, nggak bisa gitu, sampai di sini nggak apa-apa gitu. gue ngeliatin WO-nya lagi gitu, gue takut kan maksudnya. Tapi nggak apa-apa lah, maksudnya ya itu kan udah memang kita kan menjalani itu protokol gitu. Jadi udah dipangkas, terus harus pakai masker pada saat akad gitu doang sih. Berarti pas lo maksimal kebijakannya berapa orang tuh dari gedungnya? Dari tempat sih kemarin nggak ada ininya ya, cuman kan dari kitanya kan sadar diri aja gitu. Cuman kan kalau di gedung itu sip-sipan nih, misalkan emang nggak boleh banyak gitu kan, misalkan 500 undangan itu nggak boleh mencapai itu kalau setahu gue ya. Gitu. Jadinya mungkin boleh, cuman ada sip-sipannya gitu. Jadi ini jam segini tuh berapa orang dulu gitu. Dibagi-bagi temen jam berapa, keluarga jam berapa gitu kali ya. Tapi kalau di tempat gue sih kemarin, karena gue nggak nanya juga ya, karena gue pindah dari gedung A ke tempat gue yang kemarin gitu. Jadinya ya udah, gue langsung pangkas undangan di situ. Terus kalau kendala sama tantangannya nih kan pasti ada, nggak COVID aja pasti ada tantangannya lah ya. Ini apalagi lagi zaman cobaan pandemi. Lah itu yang lo rasain apa aja, Fen? Ya kemarin kan udah pasti gue waktu itu positif. Jadinya kan keundur gitu kan. Terus abis gue positif ada lagi cobaan dari keluarganya Nanda sakit. Terus ada lagi terus. Pokoknya ya kita ini juga harus sabar gitu loh, maksudnya dalam arti ini kan lagi situasi pandemi ini, kita kan nggak bisa menghindari gitu kan, kayak apa namanya ya pasrahin aja gitu sama menjaga kesehatan sih yang penting gitu. Kalau tantangan sih
tantangannya ya lu harus sabar gitu. Lu kalau nggak Ekstra sabar kayak sabar udah ya? nggak mau deh, udah deh gitu, kayak udah deh tahun depan aja deh gitu rasanya, kayak ya Allah gitu loh. Kayak gue tuh sampai mikir gini, gue bisa nggak sih naik pelaminan gitu loh, kayak gitu loh, saking kayak gue udah dari bulan Juni kan waktu itu Juni, terus ada pandemi, terus gue mundur ke September, dari September gue udah pangkas undangan, terus pangkas undangan lagi, itu pangkas undangan sampai 3 kali dari 400 undangan sebelumnya, terus gue pindah tempat, abis pindah tempat gue pangkas lagi jadi 300 orang gue positif, pangkas lagi jadi 250 orang maksimal tuh, kayak aduh gitu tuh. Jadinya ya udahlah, pokoknya itu aja tuh kemarin gue hamil seminggu nyiapinnya, karena vendor-vendor bisanya tuh 18 itu bener-bener mendadak banget. Gitu. Gue bener-bener mendadak super. Jadi teman-teman gue pada ngomel-ngomel, pada Fen kenapa sih mendadak gitu, gue kan nggak bisa datang gitu kan, gini. Ya udah nggak apa-apa, karena ini udah karena gimana sih ya, gitu, gimana daripada gitu, gue tahun depan. Terus menurut lo nih, kelebihan dan kekurangan nikah di saat pandemi apa aja sih, Fen? Kalau kelebihan itu pasti meminimalisir budget. Oh ya, pangkas budget, nggak bisa munafik lah ya, kita pangkas budget tuh ya jadi suatu kelebihan Suatu gitu kan. kelebihan kan, karena Iya. maksudnya gini, kalau seorang maksudnya kalau orang mau nikah itu budget besar itu, semakin undangan banyak, budgetnya semakin besar, karena catering kan hitungannya kan, per orangnya per pax kan gitu. Terus bisa lebih intimate, jadi bener-bener yang diundang tuh orang-orang yang deket-deket aja nih gitu kan. Jadi kita kayak lebih gimana ya, kayak reunian gitu nggak sih gitu, maksudnya kayak yang temen deket tapi nggak bisa ketemu tuh, jadi kayak lebih gimana gitu ya kan. Terus kalau kekurangannya pastinya sedih banget, karena nggak bisa ngundang banyak temen kita yang maksudnya yang kurang deket, yang apa ya. Iya, karena kita juga harus milih-milih kan, yang terdekat yang mana gitu kan. Mungkin ada rasa nggak enaknya, gue nggak ngundang dia gitu juga nggak sih? Iya dong, gue tuh bener-bener udah memfilter nih guys. Dan kena lagi omelan, kenapa kok gue nggak diundang, sampai nih temen gue kan nerima undangan dari gue, dia tuh sampai nanyain ke temen gue, itu Feni nikah kok gue nggak diundang ya? Jadi kayak omongan iya, kan. aduh gue sedih, bukan apa-apa ya, maksudnya kayak ya harus mengerti keadaan juga gitu. Sebenarnya lu juga mau ngundang semua yang deket sama lu, temenan sama lu kan, tapi kan nggak memungkinkan dari tempatnya segala macam, peraturannya kan. Iya, terus belum lagi itu kan dia nggak deket sama si Feni gitu, kok keundang gitu kan? Nggak gitu saya. Nggak gitu. Bisa diceritakan. Ya maksudnya kita kan tahu ya, maksudnya bener-bener yang kayak ya itu sih main feel aja sih, kayak ya ampun ini nih diundang nih ini. Tapi bener-bener guys, itu tuh bener-bener susah banget untuk memfilter undangan tuh, susah banget gitu kan. Itu aja udah ke filter segitu banyak aja tuh, masih ada yang gibah, masih ada kayak sebelum ini nih Mak, gue kan ini ya, temen gue ngomong ceritanya, Fen masa dia nanya gitu kan, ini si Feni nikahnya di sini gitu kan ya, boleh nyebutin nggak sih? Ya gue boleh, sombong nggak lagi. apa-apa. Ya nggak apa-apa anjir, emang gue maunya disebutin juga. Nggak apa-apa. Ini nikahnya di hotel gitu kan, Hotel Aston gitu. Terus temen gue tuh kan emang orangnya tuh agak ngegas ya, maksudnya ini orang tuh nggak ada assalamualaikum, nggak ada ape, kok nanyanya gitu kayak seakan-akan lu nggak sanggup Fen nikah di situ gitu. Aduh sedih banget gue. Udah gitu tuh maksudnya gue gini loh, gue ngasih undangan tuh orang-orang tertentu, kok dia tahu gitu, maksudnya gue tempat gue tuh di mana gitu, ngerti nggak sih Mak? Relationnya kali ya, relate Mungkin, friend dulu sama dia tapi kali. tuh istilahnya gini, ini orang tuh kayak emang bener-bener literally gue tuh nggak pernah kontakan gitu. Iya, ngerti gak sih, kayak tiba-tiba dia nanya sama temen deket gue nih, terus ya temen deket gue kayak apaan sih lu gitu, masa nanyanya kayak gitu, kayak nggak ada basa-basinya gitu loh, gitu. Terus kayak ya udahlah, ya menerima aja lah yang namanya omongan gitu. orang kan. Terus omongan netizen. ada lagi nggak kekurangannya? Ya itu aja sih palingan, kayak
kok gue nggak keundang sih gitu. Ya gue juga sedih, maksudnya gue nggak bisa ngundang banyak gitu. Tapi kan di sini kan gue juga sama harus sabar. paling kekurangannya pas prosesi pernikahannya kali ya. Nggak bisa Nggak bisa bercengkraman, gitu. udah lama Harus gini gitu. jauh-jauhan. Iya, aduh, ya udah deh, mau gimana ya Iya, gitu. gimana lagi. Untuk omongan-omongan yang di sana, teman-teman aku yang di sana tuh kayak ya udah deh maafin kayak 1000 maaf deh, maaf banget gitu, kayak ya udah deh gitu loh. Karena kita juga nggak tahu kita mau nikah di pandemi apa kagak kan, tiba-tiba Allah. pandemi datang, lu udah nentuin tanggal itu aja udah diundur berkali-kali kan. Kalau orang tuh tahu prosesnya, makanya orang tuh kan taunya kan pas jadinya nih, pas hari haknya, gila ya gitu, misalkan ini kok bisa gini, tapi kan orang nggak tahu prosesnya. nggak tahu prosesnya gimana gitu loh. Maksudnya kayak gue jatuh bangunnya gue sama Hernanda yang mesti kayak mempertahankan semuanya, kayak gue mau apa aja kayak udah kayak mau nyerah aja rasanya. Gue kayak ya Allah, bisa nggak sih nih gue naik pelaminan gitu aja tuh. Kalian tuh kan pasti nggak mikir gitu loh, nggak sampai ke situ kan. Kan gue doang gitu sama Hernanda gitu kan. Jadinya ya udah deh, maafin ya. Jangan maafin ya gitu. Tapi Fen, lu kan nikah di saat pandemi gitu, ada kayak biaya tambahannya gitu nggak sih, kayak buat safety lebihnya gitu? Ya pasti ada. Kayak masker. Kalau hand sanitizer kan udah dari tempatnya nih, kayak masker aja sih, masker. Terus masker untuk undangan, para tamu undangan. Berarti nih. jumlahnya sesuai sama packs undangannya. Iya. Oh, itu lu yang bayar nambah packs gitu. Nambah biaya lagi. Apanya tuh? Kalau masker gitu. Kalau hand sanitizer kan disediain. Kalau hand sanitizer kan disediain, masker gue beli sendiri. Oh, gitu. Packs masker gitu loh, disediain buat para tamu undangan gitu. Terus sarung tangan kayak gitu aja sih buat akad gitu. Oh, jadi lebih ke peralatan lah ya. Peralatan gitu. Oh ya, terus kan lu pacaran udah berapa lama sih, Fen? Gue tuh Oktober kemarin itu 9 tahun. Buset, lama banget. Bisa diceritain sekilas nggak gimana perjalanan cinta lo, anjay? Enggak, maksudnya kan dulu lu 9 tahun, terus juga lu sempat terkena corona juga kan, itu kan mungkin agak jadi distrik gitu kan, buat pertimbangan buat menikah segala macam, itu gimana, bisa diceritain nggak? Sebenarnya sih itu dulu itu gue tuh pacaran sama dia, udah gue tuh nggak ada perasaan gitu loh. Iya, maksudnya karena kan gue orang yang susah move on kan, ya ilah curhat. Abis gitu terus dia tuh kakak kelas gue, jadi gue tuh dikenalin gitu sama dia gitu kan. Itu dia kalau nggak sabar tuh nggak akan bisa 9 tahun sama gue. Jadi aku sabar ya. Jadi dianya harus sabar gitu kan. Kalau nggak, aduh ya namanya 9 tahun kan pasti putus nyambung tuh pasti gitu kan. Cuman ya karena egonya gue lebih tinggi dan egonya dia lebih rendah, jadi ya kita sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Terus gitu. perasaan setelah nikah gimana nih, walaupun baru berapa bulan sih? Baru Sebulan lah sebulan. ya. Terus gimana bedanya gitu, bisa diceritain gak nih ke penonton, anjay? Bedanya sih nggak ada bedanya, karena jujur gue tuh sama dia tuh dari awal nih, gue tuh selalu ketemu sama dia. Jadi kan rumah kita kan deket nih guys, rumah kita tuh satu perumahan. Jadi rumah kita satu perumahan, cuman beda blok doang. Terus kita SMA bareng, kuliah bareng, kuliah juga di Gundar juga, demi. Lu baru tau ya? Baru tahu sumpah gue. Tapi di IT gue manajemen gitu. Tapi kita tuh bareng gitu, jadi ya udah tiap ya hari udah, ketemu, tiap hari dia lagi iya gitu kan. Jadi ya cuma bedanya ya sekarang bisa satu kamar. Kalau kemarin ya kita tiap hari aja ketemu gitu. Jadi kalau misalkan itu ya nggak ada yang jauh banget bedanya gitu loh. It's netizen time. Ini ada yang nanya, setelah nikah dan kondisi misalnya masih pandemi nih, apakah ideal untuk untuk punya anak atau nanti dulu gitu? Basically gue sama suami gue sih nggak nunda ya, maksudnya nggak mau nunda karena takut. Kalaupun udah dikasih pandemi, kan kita juga nggak tahu nih pandemi sampai kapan nih kan. Dan kalau misalkan nunda sih kayaknya enggak gitu loh. Jadi nggak nunda, dan kalau misalkan masalah udah hamil terus masih pandemi, ya udah jalanin aja gitu. Kayak maksudnya Allah tuh tahu gitu yang terbaik buat lo dan kita. Suami lo. Misalkan memang Allah udah ngasihnya cepet, ya kita harus
oh alhamdulillah berarti dikasih kepercayaannya cepat gitu. Tapi kalau misalkan enggak ya udah gitu. Berarti dari kemauan diri sendiri ini mungkin dia nanyanya mungkin kan nanti ke rumah sakit Ke rumah kan, sakit. lahiran segala macam, terus Cuman- bayinya lama di rumah sakit gitu, mungkin lagi pandemi. Sebenarnya khawatir, Ah. tapi mau gimana? Karena kan memang keadaannya seperti ini gitu kan ya. Dan Kita kita nggak nggak tahu mungkin. sampai kapan. Iya, pandemi itu sampai kapan kita nggak tahu gitu. Jadi kalau misalkan untuk mau nunda, terus pandemi mau berakhir dulu, terus kita baru promil tuh kayak apa ya? Kapan? Takut juga gitu loh. Takut buat nunda gitu. Nah, jadi intinya jalanin aja. Jalanin gitu aja ya, sama yang gitu. dikasih sama Allah ya. Walaupun nanti kalau misalkan lagi hamil terus kenapa-napa karena pandemi ini kan bolak-balik rumah sakit itu udah qadarullah. Iya. Udah diserahin aja sama Allah gitu, itu yang terbaik lah gitu. Oke. Terus ada lagi pertanyaan, gimana cara memastikan bahwa pernikahan masa pandemi tidak akan membuat klaster baru gitu? Yang pertama kita sih antisipasi, tamu udah dipangkas abis nih, ya Iya. kan? Terus wajib pakai masker. Terus di sana juga sedia hand sanitizer. Di banyak spot ya, kan gue datang tuh Iya. di setiap spot ada hand sanitizer. Makanan tuh diambilin. Heeh. Jadi nggak satu kan tangan ke tangan kan. Terus juga yang ngambilin kan pakai sarung tangan. Iya gitu. Terus apa namanya, foto untuk sama pengantin tuh nggak boleh pakai, HP pribadi. Apa nggak boleh nitip nggak ya? boleh nitip. Nggak Jadi boleh. Kan biasanya sebelum pandemi kita suka nitip foto nitip tuh foto ke sama video sama fotografer. fotografer. Ini nggak itu nggak boleh. boleh gitu. Terus namaste. Iya. Kita nggak boleh salaman gitu. Terus bener-bener pangkas abis undangan deh. Maksudnya kayak Iya. ya orang kan kalau misalkan nih yang sehat aja datang ke undangan zaman sekarang itu tuh kayak ngerasa takut Iya, gitu kan. insecure lah ya. Apalagi kalau misalkan dia udah nggak enak badan pasti bener-bener nggak datang sih. Iya. Jadi ya itu antisipasi aja gitu. Terus tempat juga harus ini apa ya? Jadi jangan sampai maksudnya kita memilih tempatnya, misalnya nih kita udah milih tempatnya agak luas, undangannya banyak, jadi kan kayak sama aja gitu loh, kita nggak bisa jaga iya. jarak gitu. Ini kan kayak tempatnya ya lumayan, cuman undangannya tuh dikit banget gitu, jadi itu antisipasi aja sih. Oh ya satu lagi, jadi kalau misalnya nih kemarin kan sempet kan namaste, walaupun namaste itu kan kayak apa namanya, kita kan kayak nggak sengaja tuh beginilah begitulah gitu loh, maksudnya inian tangan gitu kan. Nah itu tuh selalu abis tamu turun dari panggung itu tuh si WO itu gercep ngasih hand sanitizer tuh ke pengantin, terus ke orang tua pengantin masing-masing gitu, kayak Iya. cepet gitu Jadi loh. tiap abis tamu langsung gitu kan, pasti ada jarak antara tamu selanjutnya naik Iya, kan. iya, jadi langsung dikasih gitu. Oh ya, terus ada lagi yang nanya tips memilih WO yang proper dalam mengatasi acara di saat pandemi. Kalau WO kemarin udah dapet dari, bukan dapet sih, maksudnya udah ada dari tempat gue gitu. Kalau tipsnya pribadi nih, menurut gue pilih WO itu kayak misalnya nih kita ketemu WO nih, namanya apa, lu telusurin dulu nih Instagramnya, portofolionya tuh kayak gimana, kepo-kepoin gitu. Terus kan ini kan kalau ini kan lagi pandemi nih, ya dari portofolio itu kita kan bisa tahu gitu kan. Terus yang penting itu kayak kalau menurut gue nih ya, pilih WO yang milenial. Jadi apa yang kita butuhin gitu, pakainya yang itu gitu. Jangan kayak misalnya apa ya, kayak modal cuman masarin doang kan, kalau dia kan kayak kita nih gini. Jangan termakan sama omongan, tapi kita juga perlu apa namanya, cari yang sesuai dengan kepribadian kita dan keluarga kita gitu kan. Iya, lihat dulu di kepoin Instagramnya kayak gimana sih dia cara apa namanya menyusun acaranya gitu loh, maksudnya rapi atau enggak gitu, itu dari portofolionya sih. Biar di kedepannya atau pas acaranya nggak ada distract, kok dia begini, WO-nya begini gitu kan. Gitu. Kadang kan, nih gue mau cerita sedikit ya, gue juga pernah ngeliat nikahan gitu kayak antara WO sama keluarga pengantin dan pengantinnya tuh kayak nggak balance gitu loh, nggak sinkron gitu, WO-nya maunya apa. Jadi kan tamu bisa ngerasain gak sih, tamu, gue sebagai tamu bisa ngerasain feelingnya, kok
kok WO-nya gini gitu kan, keluarganya kayaknya maunya begini gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nah, terus tuh kalau misalkan kalau WO milenial kan istilahnya setidaknya dia tahu nih apa yang kita butuhin gitu kan. Maksudnya kayak sama-sama masih muda gitu kan ya. Maksudnya tahu gitu loh acaranya mau kayak gimana, terus gesit atau enggak. Kalau ramah sih kayak semua ramah ya. Maksudnya WO apa vendor tuh ramah gitu, tapi balik lagi maksudnya ya itu portofolionya dilihat gitu. Terus ada lagi nih pertanyaan, apa aja hal yang tidak sesuai ekspektasi dalam akad sama resepsi lo kemarin di masa pandemi? Kalau nggak sesuai sama ekspektasi, alhamdulillahnya sesuai semua. Bahkan kayaknya melebihi gitu. Karena kan pindah dari satu gedung ke tempat yang kemarin kan gitu. Jadi ya alhamdulillahnya itu. Tapi kalau misalkan yang di luar ekspektasi tuh kayak kan gue sempet positif nih gitu kan. Gue kira tuh nggak ada yang dateng. Kayak udah insecure gitu. Iya, kayak udah pasti tuh kayak udah dia nggak ada yang dateng gitu. Tapi alhamdulillahnya maksudnya masih banyak yang mau datang gitu, walaupun memang nggak semuanya, cuman kan maksudnya untuk segitu banyaknya undangan, maksudnya yang datang tuh alhamdulillah gitu, nggak yang dikit banget, nggak gitu. Terus sama yang lu jelasin di video kita yang kemarin tuh, yang WO lu juga mendukung kan? Iya, WO mendukung, terus apa ya? MC juga kayak supel banget gitu, terus kayak sales manajernya juga enak banget gitu, jadi alhamdulillah. Alhamdulillah jadi, semuanya di luar, maksudnya melebihi ekspektasi lu gitu. Alhamdulillah. Hikmah dibalik positif. Oke guys, sekian video gue kali ini bersama Feni tentang cerita Feni ketika nikah di masa pandemi. Buat kalian yang ada cerita lain atau pengalaman lain bisa banget kirim masukannya. Kirim masukannya di kolom komentar, atau pengen nambah saran-sarannya nikah di pandemi kayak gimana sih segala macam, boleh banget taruh di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye. Bukan tips. Jatuhnya apa ya? Itu bukan tips, jatuhnya mah apa sih? Bukan pendapat, apa sih ya? Apaan sih? Kita apa ya? Goblok! Lu jangan nengok-nengok ke gua malah! Gua lupa jadinya! Iya, copot. Iya tuh kan, di sini aja. Bener nggak sih? Kayaknya orang-orang di sini. Lu tadi dadah ya? Enggak kan, benerin gini. Ulang, gua kira lu udah dadah duluan, taunya benerin kerudung. Enggak, gue kira lu begini dadah. Padahal gue belum nyebutin lu. Ya, gagal diet nih, aduh. Terima kasih loh, bosku. Gue lo yang makasih lo udah mau bikin video lagi lo. Ada cumi, saus tiram, terus apa nih? Sayur asam, terus ini patin.